Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Para saudara semua, para umat Buddha dimanapun Anda semua berada, semoga Anda semua selalu sehat dan berbahagia, dan semoga segala hal-hal yang tidak menyenangkan, segala hal-hal yang tidak menguntungkan menjauh dan lenyap adanya. Saudara-saudara sedama, para umat Buddha dimanapun Anda semua berada, pada momen pagi hari ini, momen puja bakti secara online yang diselenggarakan oleh Wihara Budayana Batam pada hari ini, sesuai dengan tema yang kita sepakati sebelumnya. Kita akan bersama-sama membahas Dhamma, ajaran Buddha, yaitu tentang kualitas dari pemberian atau kualitas dari sebuah pemberian. Saudara-saudara sedama, pemberian atau memberi, tentu kita pahami, tentu kita tahu adalah merupakan salah satu bentuk dari praktek Dhamma, ajaran Buddha, yang mana banyak sekali doktrin-doktrin ajaran Buddha yang disampaikan secara sistematis, umumnya didahului dengan ajaran tentang memberi. Jadi di dalam kelompok Dhamma, memberi ini termasuk salah satu bentuk praktek Dhamma yang disebut kebajikan. Nah, kebajikan memberi ini secara teknis disebut dengan istilah dana. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara semua, memberi sebagai sebuah bentuk praktek Dhamma berupa kebajikan tentu memiliki kualitas masing-masing sesuai dengan kondisi batin orang yang melakukan praktek memberi, Bapak Ibu. Jadi secara umum sesuai dengan tema yaitu kualitas dari sebuah pemberian, maka secara umum praktek memberi ini punya dua kualitas, yaitu praktek memberi dengan kualitas yang rendah dengan praktek memberi dengan kualitas yang tinggi. Ya,
Artinya secara sederhana disebut ada pemberian yang berkualitas dan ada pemberian yang tidak berkualitas. Nah, masing-masing di antara keduanya, ya, baik itu pemberian yang berkualitas rendah maupun pemberian yang berkualitas tinggi, itu masing-masing mempunyai 5 jenis kondisi, Bapak Ibu. Jadi pertama ada namanya pemberian yang tidak berkualitas. Ya, namanya pemberian, Bapak Ibu, tentu semua adalah perbuatan baik, tetapi kualitas dari pemberian ini juga ketika praktek kebajikan memberi ini membuahkan hasil, kualitas ini akan mempengaruhi besar kecilnya efek karma atau akibat karma dari praktek memberi tersebut. Nah, ini tema ini, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita angkat dari salah satu penjelasan Sang Buddha di dalam salah satu sutta, ya, bagian dari Sutta Pitaka, yaitu di Anguttara Nikaya bagian ketiga. Sang Buddha menjelaskan tentang ada 5 pemberian yang tidak berkualitas yang diberikan oleh orang-orang yang bermoral rendah atau tidak memiliki moral yang tinggi. Ya, jadi apa saja 5 jenis pemberian yang tidak berkualitas itu, Bapak Ibu? Yang pertama yaitu memberi sambil berlalu. Ya, contoh misalnya ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, katakanlah itu pengemis, ya, kita memberi dengan cara melempar dan sambil berjalan. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari pemberian yang tidak berkualitas, ya. Memberi dengan cara sambil berlalu atau sambil berjalan. Kemudian yang kedua, pemberian tidak berkualitas yang kedua yaitu memberi dengan tanpa rasa hormat. Memberi dengan tanpa rasa hormat tentu memang perbuatan baik, Bapak Ibu, tetapi ketika perbuatan baik dengan cara seperti ini pada saatnya nanti berbuah, buah karma yang dihasilkannya tidak begitu berkualitas. Ya, jadi yang pertama tadi kita memberi sambil berlalu, ya, kemudian yang kedua memberi dengan tidak memiliki rasa hormat, atau bahkan memberi karena hanya semata-mata karena kita memandang rendah objek dari pemberian ini, maka ini akan mempengaruhi praktek kebajikan kita memberi menjadi praktek yang tidak berkualitas. Kemudian yang ketiga, memberi dengan tanpa melakukannya sendiri. Artinya begini, memberi tidak dengan tangannya sendiri. Ya, seperti kisah di dalam Anguttara Nikaya, ya, seorang pangeran yang mau berdana kepada Buddha, dia hanya menyuruh pembantunya, pelayannya, ya, dia tidak memberikan langsung. Jadi kualitas pemberian yang tidak berkualitas yang ketiga yaitu pemberian yang tanpa melalui tangannya sendiri, pemberian yang melalui orang lain. Kemudian yang keempat yaitu pemberian memberikan barang-barang atau sesuatu yang sebenarnya yang sudah tidak kita butuhkan lagi dan si penerima pun sebenarnya sudah tidak membutuhkannya.
Ya, ketika kita memberi barang-barang yang daripada nyemak di rumah kita, ya kita berikan kepada orang lain yang sesungguhnya mereka juga sebetulnya tidak membutuhkan. Nah, maka pemberian seperti ini disebut pemberian yang tidak berkualitas. Memberikan barang-barang yang sebetulnya seharusnya dibuang, yang sudah tidak berguna, yang kita sendiri sebagai pemberi maupun sebagai penerima sudah tidak membutuhkannya lagi. Maka pemberian semacam ini disebut pemberian yang tidak berkualitas. Dan yang terakhir adalah pemberian yang tidak berkualitas, yang terakhir adalah pemberian yang memberi tanpa memiliki pemahaman atau pandangan benar tentang akibat karma dari memberi ini. Ingat Bapak Ibu, inilah pentingnya kita memahami tentang hukum karma, bahwa sebuah praktek kebajikan memberi, ya, tentu ini akan menimbulkan karma baik. Nah, kita harus punya pandangan ini. Disitulah salah satu motivasi kita untuk memberi, karena kita mengetahui, kita memahami, kita mempunyai pandangan benar bahwa dengan memberi adalah salah satu contoh, adalah salah satu praktek yang akan membawa kebahagiaan. Jadi pemberian yang tidak berkualitas yang terakhir adalah pemberian yang tanpa memiliki pengertian seperti ini, yang dilakukan hanya semata-mata refleks dan tidak memiliki pandangan tentang hukum karma, ya, hukum karma tentang efek dari memberi. Jadi itulah 5 jenis pemberian yang tidak berkualitas dari orang-orang yang bermoral tidak baik. Ya, jadi yang pertama tadi adalah memberi sambil berlalu atau sambil berjalan. Kemudian memberi dengan tanpa rasa hormat. Kemudian memberi tidak dengan tangannya sendiri. Yang keempat, memberikan sesuatu yang seharusnya dibuang, yang tidak berguna lagi, yang sebenarnya dia sendiri tidak butuh dan penerima juga tidak membutuhkannya. Dan pemberian yang kelima adalah memberi dengan tanpa memiliki pandangan benar tentang hukum karma dari praktek memberi ini. Apakah memberi dengan cara demikian bermanfaat, Bapak Ibu? Ya, jelas bermanfaat. Memberi juga bagaimanapun kondisinya itu adalah perbuatan baik, tetapi kualitasnya rendah. Karena kita memberi dengan praktek, ya, praktek yang kita lakukan adalah praktek dengan kualitas rendah. Diibaratkan seperti kita menanam sebuah pohon, katakanlah pohon mangga. Kalau mangganya ini bibitnya tidak berkualitas, maka hasil panen yang dihasilkannya juga tidak maksimal. Jadi ibaratnya seperti demikian. Jadi demikian halnya dengan praktek memberi ini. Kalau praktek memberi berdana kita lakukan, ya, dengan tidak memiliki kualitas seperti ini, maka hasil karma baik yang dihasilkan juga tidak banyak. Lalu kualitas dari memberi yang kedua artinya kualitas yang memberi dengan kualitas tinggi. Ada 5 Bapak Ibu, ya. Jadi praktek memberi dengan kualitas yang tinggi, ya, disebut juga dengan pemberian dari orang baik, pemberian dari orang yang bermoral tinggi, ya, juga ada 5, yaitu kebalikan dari 5 jenis pemberian yang tidak berkualitas tadi. Yang pertama apa? Yaitu memberi dengan tubuh dan pikiran diam. Ya, tubuh diam. Ketika kita memberi, maka semestinya baik itu secara etika, seharusnya tubuh jasmani kita diam. Diam artinya dengan tidak sambil berlalu.
Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, usahakan tubuh jasmani kita dalam kondisi diam, tanpa berjalan atau tanpa berlalu. Dan pikiran juga diam. Pikiran diam artinya apa? Ketika kita memberi, maka pikiran kita seharusnya betul-betul terarah kepada objek pemberian itu, kepada orang yang menerima pemberian ini. Ya, jadi itulah yang disebut dengan memberi dengan tubuh dan pikiran diam. Ya, pikiran diam artinya pikiran kita betul-betul terarah pada praktek memberi dan terarah pada objek pemberian yang kita lakukan. Maka praktek memberi seperti ini sebagai sebuah karma baik. Ketika praktek memberi ini berbuah, buahnya akan manis. Lalu faktor yang kedua yang membuat pemberian ini berkualitas adalah memberi dengan penuh rasa hormat. Ya, seperti ketika dalam tradisi Buddhis, ya, seperti ketika saudara-saudara semua berdana kebutuhan pokok bagi para biku, baik itu berdana makanan, berdana jubah dan sebagainya, ya. Di dalam tradisi Buddhis, setelah atau sebelum Anda melakukan praktek memberi ini atau setelahnya, Anda bernamaskara, bersujud. Nah, ini adalah satu bentuk memberi dengan rasa hormat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara semua ketika memberi atau berdana kepada para biku dengan menghormat, bukan karena bikunya minta dihormati, tapi itu semata-mata demi kualitas perbuatan baik Bapak Ibu saudara-saudara semua. Karena kebalikannya, memberi dengan tanpa rasa hormat dan memberi dengan penuh rasa hormat, kualitas perbuatannya berbeda dan karma baik hasil dari perbuatannya ini nanti juga berbeda. Maka usahakan ketika kita memberi apapun kepada siapapun, usahakan kita memberi dengan pikiran yang penuh rasa hormat, dengan ucapan yang penuh rasa hormat, dan dengan tindakan yang penuh rasa hormat. Tindakan yang penuh rasa hormat ini banyak sekali macam, ya, bisa dengan bernamaskara, menundukkan kepala dan sebagainya. Itu faktor kedua dari sebuah pemberian yang berkualitas. Kemudian faktor yang ketiga dari sebuah pemberian yang berkualitas adalah memberi langsung dengan tangan sendiri. Memberi, sudah kita memberi dengan tubuh dan pikiran kita diam, dengan penuh rasa hormat, lalu kita memberi dengan tangan langsung, dengan tangan kita sendiri, maka pemberian seperti ini ketika nanti membuahkan hasilnya akan manis. Jadi ada sebuah cerita di dalam Anguttara Nikaya itu Bapak Ibu, ketika pada zaman Buddha ini, sepertinya sebelum zaman Buddha Gotama, ya. Jadi ada seorang pangeran mempunyai seorang pelayan. Nah, seorang pangeran ini, beliau adalah seorang pangeran yang hatinya baik, ya, yang berperilaku juga baik, ingin berdana kepada Sang Buddha dan para biku. Pertama-tama dia mendanakan pokoknya apapun barang-barang yang dia sudah tidak gunakan, yang sudah tidak dia pakai, dia danakan kepada Buddha dan para biku melalui pelayannya. Jadi dia meminta kepada pelayan, barang-barang ini sudah tidak saya pakai lagi, tolong ini berikan kepada Sang Buddha dan para siswanya, para biku. Ya, si pelayan menjalankan
perintah dari junjungannya, dari pangeran tadi, dari tuannya. Ya, lama kelamaan pangeran terus memberi barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi kepada para biku, kepada Buddha dan para biku. Lama-lama pelayannya ini merasa jengkel. Kenapa pangeran ini selalu memberi barang-barang yang sudah dia tidak pakai lagi kepada sang Buddha dan para biku? Dan bahkan sang Buddha dan para biku pun sebenarnya tidak membutuhkan barang-barang ini, barang-barang yang didanakan oleh pangeran ini. Maka dia pergi komplain kepada pangeran. Kenapa pangeran mendanakan sesuatu yang pangeran tidak butuhkan? Dan sang Buddha dan para biku juga sebenarnya tidak membutuhkannya. Lalu pangeran merasa jengkel. Kenapa? Apakah Anda sudah merasa tidak bersedia lagi untuk membantu saya memberikan barang-barang saya kepada para Buddha, kepada sang Buddha dan para biku? Pelayannya bilang, oh tidak, bukan begitu maksudnya pangeran. Kenapa pangeran tidak mendanakan sesuatu yang pangeran sendiri juga butuhkan? Dan sang Buddha dan para biku sendiri juga butuhkan. Bukankah itu jauh lebih baik daripada pangeran mendanakan sesuatu yang sebenarnya tidak berguna, tidak digunakan lagi? Nah, karena sang pangeran ini memang punya dasar hati yang baik, kemudian dia pun menyetujui usul dari pelayannya ini tadi. Ya, jadi oke, kalau begitu mulai sekarang apapun, ketika saya berdana makanan, apapun makanan yang saya makan itu juga yang akan saya danakan kepada sang Buddha. Apapun barang yang saya akan berdana, barang-barang kebutuhan yang memang sang Buddha dan para biku semua butuhkan. Sejak saat itu pangeran selalu berdana makanan, ya, makanan-makanan yang terbaik, ya, kemudian berdana 4 kebutuhan pokok. Para biku semua beliau danakan, tetapi melalui pelayannya. Ya, jadi dia tidak memberikannya dengan tangannya sendiri. Jadi selama hidupnya pangeran ini hampir setiap hari berdana memberi kepada sang Buddha dan para biku tentang yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok para biku. Nah, singkat cerita, pada saat pelayan ini meninggal, Bapak Ibu, pelayan ini ketika dia meninggal, dia terlahir di alam dewa dengan kondisi kebahagiaan yang tinggi, ya. Dia lahir di alam dewa, lahir sebagai dewa, mempunyai istana yang megah, mempunyai banyak pelayan, mempunyai banyak pengikut, kemudian memiliki kebahagiaan yang tinggi, ya. Di istananya megah, luas, punya banyak pelayan, punya banyak pengikut. Nah, lalu bagaimana dengan pangeran? Pangeran juga sama. Pangeran terlahir di alam dewa juga. Pangeran terlahir di alam dewa, ya, sama juga mempunyai istana yang megah, istana yang luas, ya. Kemudian yang gemerlapan, apapun yang diinginkannya semua tercapai. Tetapi dia tinggal sendiri, dia tidak punya pengikut, tidak punya pelayan, ya, dan sebagainya. Nah, inilah perbedaannya. Pangeran tadi memang memberi, dia berdana. Nah, itu sebabnya kenapa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdana makanan kepada para biku, akan jauh lebih bagus Bapak Ibu memberikannya langsung dengan tangan sendiri, ya. Seperti di dalam tradisi Theravada itu kan, ketika berdana makanan kepada para biku akan menerima jika didanakan secara langsung, bukan langsung campak di meja silahkan Bante makan. Ya, memang dengan cara seperti itu apakah perbuatan baik bagi umat? Perbuatan baik, tetapi kan kualitasnya berbeda antara Bapak Ibu tinggal letak di meja persilahkan biku makan dengan langsung menyerahkannya sendiri. Ini akan menimbulkan efek karma baik yang berbeda, kualitas karma baik yang berbeda. Seperti pelayan dengan pangeran tadi. Kenapa pelayan tadi terlahir di alam surga dengan kondisi yang jauh lebih baik, lebih bagus daripada pangeran? Karena
dia memberi dengan tangannya langsung. Dan tentu saat kita memberi dengan tangan kita langsung tanpa perantara orang lain, kondisi batin yang timbul saat kita berbuat baik juga berbeda. Nah, jadi bukan berarti ketika Bapak Ibu berdana makan kepada para biku harus diserahkan langsung, bukan karena biku itu harus sulit dilayani, tidak, tapi semata-mata agar kualitas perbuatan baik Bapak Ibu adalah kualitas perbuatan baik yang memiliki kualitas tinggi. Nah, itu jadi yang ketiga tadi adalah memberi secara langsung, memberi dengan tangan kita secara langsung. Lalu yang keempat adalah memberikan sesuatu yang betul-betul digunakan, betul-betul berguna, betul-betul kita sendiri menggunakannya dan pemberi juga menggunakannya. Itu artinya memberi sesuatu yang memang betul-betul berguna, memberi sesuatu yang tidak seharusnya dibuang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kita memberi dengan mempunyai pandangan benar, dengan memiliki pengertian pemahaman hukum karma tentang efek dan akibat baik dari praktek memberi. Maka ketika kita memberi dengan memenuhi 5 faktor tadi, yaitu kita memberi dengan tubuh dan pikiran diam, kita memberi dengan penuh rasa hormat, kita memberi dengan melalui tangan kita secara langsung, memberikan sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh penerima, dan memberi dengan memiliki pengertian atau pandangan benar tentang praktek memberi, maka pemberian yang memenuhi 5 faktor itu disebut pemberian yang berkualitas dan pemberian dari orang yang bermoral tinggi atau bermoral baik. Jadi saudara-saudara sedama, para umat Buddha dimanapun berada, sekiranya demikian uraian dhamma yang dapat saya sampaikan pada momen pagi hari yang berbahagia ini, semoga dapat kita pahami, dapat kita latih, dan dapat kita praktekkan. Ya, semoga kita semua senantiasa maju di dalam praktek dhamma. Semoga kita selalu sehat dan semoga kita semua selalu berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.